Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 17 April 2025, kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dipilihkan dari kitab Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, besok adalah hari Jumat Agung, di mana kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa. Kematian Yesus Kristus yang melambangkan sebuah pengorbanan besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, sehingga Dia rela mati di kayu salib agar kita yang berdosa disucikan, dipulihkan, dan diangkat menjadi anak-anaknya, pewaris kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kematian Tuhan Yesus Kristus juga mengingatkan kita bahwa dalam hidup pencobaan akan selalu datang. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghindarkan dirinya dari segala pencobaan. Yesus menunjukkan bahwa Dia pun harus melewati pencobaan itu. Yesus menunjukkan bahwa Dia pun harus menjalani penderitaan yang besar, dianiaya, diolok-olok, bahkan lebih daripada itu. Dia harus rela mati, disalibkan, bukan untuk menanggung hasil dari dosa-dosanya sendiri, tetapi justru untuk menanggung dosa-dosa umat manusia. Ibu bapak, saudara-saudari, kita juga pasti melewati banyak pencobaan dalam hidup. Penderitaan yang datang silih berganti, tantangan dan rintangan yang selalu kita temui di jalan-jalan di mana kita berjalan. Oleh karena itu, kita butuh berjaga-jaga senantiasa, agar ketika kita harus melewati pencobaan, agar ketika penderitaan datang menerpa, agar ketika rintangan dan tantangan kita lewati di depan, kita tidak terjatuh, kita tidak kalah oleh semuanya itu. Maka perlu bagi kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Penjagaan itu dimulai dari hidup berdoa di dalam kebiasaan kita sebagai umat Kristen. Doa haruslah menjadi nafas hidup kita. Doa menjadi gambaran persekutuan kita yang dekat dengan Allah. Doa menjadi gambaran bahwasanya kita senantiasa menyerahkan diri kita, berserah penuh hanya kepada Tuhan, dan mempercayakan hidup kita ke depan kepada Tuhan. Dan berdoa adalah gambaran bahwa kita menyadari kita tidak mampu melakukan semuanya sendiri. Maka kita membutuhkan pertolongan yang maha kuasa. Sehingga dari doa-doa kita menyerahkan diri dan meminta pertolongan dari Tuhan. Agar ketika tantangan, rintangan, pencobaan, dan penderitaan datang menerpa, kita tidak jatuh. Sebab roh memang penuh, tetapi daging lemah. Ingat, kita adalah manusia yang terbatas. Daging kita lemah yang bisa saja jatuh karena tantangan, rintangan, pencobaan, dan penderitaan yang tidak mampu kita lewati.
Tetapi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, melalui doa-doa yang kita nyatakan setiap waktu dalam hidup kita, maka kita yang terbatas ini akan dimampukan Tuhan melewati semuanya. Kita yang tidak mampu ini akan dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk memenangkan semuanya. Dan kita yang orang biasa ini akan dipimpin oleh Tuhan untuk mengakhiri semuanya bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan dimampukan memenangkan segala perkara dalam hidup. Dan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, penderitaan, pencobaan, tantangan, dan rintangan tidak akan pernah menjadi penghalang, penghambat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus melanjutkan hidupnya, karena ada Tuhan di pihaknya yang akan senantiasa menolongnya, memeliharanya, dan menjaganya dari segala si jahat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur Yesus menjadi teladan bagi kami untuk terus berjalan, menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak rintangan, tantangan, bahkan pencobaan yang akan kami lalui. Tetapi kami percaya seperti Yesus yang menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga, maka Engkau memenangkan dia dari segala perkara yang ia lewati. Demikian kami juga Tuhan akan Engkau menangkan dari segala perkara yang kami hadapi jika kami berjaga-jaga dalam doa-doa kami, terus bersekutu dan berserah kepada Tuhan. Biarlah hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam perlindungan dan dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ya Tuhan, dalam doa kami hari ini, kami mau mengingat seluruh jemaat-Mu yang bersuka cita, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kami bersyukur untuk banyaknya berkat dan sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh menikmati semua sukacita dan kebahagiaan ini bersama dengan Tuhan yang mengasihi mereka. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka. Mereka yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari penyakitnya. Mereka yang di rumah sakit dan mereka yang terbaring di rumah. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan senantiasa memenangkan mereka dari segala perkara yang sedang mereka lewati. Biarlah hidup mereka, oleh mereka lalui bersama dengan Tuhan, melalui doa-doa mereka, mereka mampu untuk terus bertahan dan untuk terus percaya pada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Biarlah tangan Tuhan memelihara kami untuk melanjutkan hari kami pada hari ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh terus berjaga-jaga agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.